Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang kenapa kita itu tidak boleh mudik di saat masa pandemi COVID-19 ini. Nah, di luaran sana banyak banget orang yang pengen mudik ke kampung halamannya, tetapi karena ada peraturan dari pemerintah untuk tidak boleh mudik terlebih dahulu di saat ini, maka banyak orang yang menyayangkan kenapa sih nggak boleh mudik seperti itu ya. Nah, ini dia penjelasannya, silahkan disimak dan juga didengarkan ya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya ingin menanyakan, apa sih yang dirindukan dari pulang ke kampung halaman atau mudik itu? Nah, jawabannya yaitu ya pasti dan tentu juga untuk berkumpul dengan keluarga dan saudara di saat lebaran. Nah, tetapi saat ini keinginan kalian untuk mudik harus ditunda terlebih dahulu. Kenapa harus ditunda? Ya, karena memaksakan untuk mudik di masa pandemi corona saat ini bisa menjadikan malapetaka bagi kita semua. Kok bisa ya? Ya bisa, makanya kalian harus tonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga bunyikan loncengnya untuk tetap update video-video dari saya. Semoga video-videonya itu bermanfaat bagi kalian semua, dan jangan lupa untuk komen. Semoga komenan kalian itu bisa menginspirasi dan juga menjadikan video-video saya lebih baik lagi. Terima kasih. Kalau kalian punya rencana untuk mudik saat ini, mending kalian tunda terlebih dahulu keinginan kalian untuk mudik saat ini. Kenapa kok harus ditunda? Iya, karena kalau kalian memaksakan untuk mudik ke kampung halaman saat ini dan kalian dari zona merah atau melintasi zona merah, kalian bisa jadi membawa oleh-oleh virus corona ke kampung halaman kalian dan juga ke keluarga kalian. Nah, dan juga itu akan menjadikan malapetaka bagi kalian semua yang kalian dekati, karena itu bisa menularkan virus corona kepada anggota keluarga dan juga orang lain di sekitar kalian. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana alurnya? Makanya harus menonton video ini sampai selesai ya. Nah, ya, dari cerita awal kita perkenalan terlebih dahulu. Anggap saja si A beringinan sekali untuk mudik ke kampung halaman si C, dan si A itu sebagai pemudik dan si C itu sebagai keluarga yang ingin mudik tersebut, atau si A atau bisa juga sebagai keluarganya itu orang tua, nenek, kakek, bibi, paman, anak, istri, suami, kakak, adik dan sebagainya ya. Kemudian si A itu berjalan. Nah, di tengah perjalanan tiba-tiba si A berpapasan dengan si B, atau di sini sebagai orang lain yang ingin mudik juga ke kampung halamannya. Nah, tetapi di sini si B itu ternyata sudah terpapar oleh virus corona terlebih dahulu. Nah, pertemuan ini jelas banget bakal terjadi di tempat-tempat umum, yaitu seperti di bandara, di terminal bis,
di angkutan umum, di toilet umum, di supermarket, di rest area, di lift, di tangga jalan, di bis, di ruang tunggu, di kereta, di stasiun, di kafe, di warung, ataupun di minimarket. Dan juga mungkin bisa juga di jalanan umum yang ketika kalian mudik dengan menggunakan sepeda motor ataupun yang lainnya. Padahal awalnya si A itu tidak ada indikasi terkena virus corona sebelumnya, dan B adalah orang yang tidak kita kenal. Nah, tetapi tanpa disadari, si A itu sudah melakukan kontak langsung dengan si B, yaitu melalui bersenggolan ataupun juga melakukan kontak secara tidak langsung dengan si B, yaitu seperti memegang tombol lift yang sama, memegang tangga jalan yang sama, terus juga menempati tempat duduk yang sama, ataupun juga memegang gagang pintu toilet yang sama juga. Sehingga tanpa disadari, si A itu sudah terpapar oleh virus corona oleh si B. Yang paling berbahaya adalah dimana si A itu menjadi orang tanpa gejala atau OTG atau carrier, sehingga tidak terdeteksi dan juga sulit diantisipasi penularannya. Kemudian si A sampai ke kampung halaman dan bertemu dengan si C atau keluarganya, yaitu entah orang tuanya, entah adik kakaknya, entah itu kakak neneknya, entah itu paman ataupun bibinya, dan lain sebagainya. Nah, pasti si A dan si C akan melakukan kontak langsung dan dekat, misalnya bersalaman, berpelukan, sungkeman, menggunakan alat makan bersama, terus toilet bersama, dan menonton TV bersama, serta duduk di tempat duduk yang mungkin sama, dan lain sebagainya. Sehingga si C itu terkena virus dari si A, kemudian harus dikarantina dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Bisa jadi si C itu menjadi A2 untuk menularkan virus corona kepada orang lain di sekitarnya, yaitu seperti berbelanja di pasar, ataupun juga melintas di keramaian, ataupun juga berada di keramaian, terus membeli sesuatu di toko, ataupun juga bercakapan dengan tetangga sebelah, dan lain sebagainya. Dan ada juga hal buruk yang akan terjadi ketika kita mudik, yaitu apa saja hal buruknya. Nah, yang pertama yaitu banyak orang terinfeksi virus corona. Selanjutnya yaitu rumah sakit over kapasitas karena banyak pasien yang dirawat di rumah sakit. Rumah sakit over kapasitas dan tidak mencukupi kapasitas untuk merawat pasien-pasien yang jumlahnya itu banyak, serta banyak tenaga medis yang kewalahan dan akhirnya membutuhkan tenaga medis yang lumayan banyak. Dan tidak jarang juga
tenaga medis itu juga ikut terkena oleh virus corona. Ekonomi juga ikut tersendat. Nah, kenapa tersendat? Karena kan banyak orang yang tidak berjualan, yang tadinya berjualan sehingga kita tidak berjualan. Terus juga yang tadinya mendapatkan penghasilan yang lebih ataupun biasa bisa mencukupi kebutuhan karena harus adanya distancing dan juga stay at home. Jadi banyak pedagang-pedagang atau penjual-penjual yang kurang berjualannya atau tidak berjualan terlebih dahulu di saat masa pandemi COVID-19 ini. Yang paling parah yaitu mungkin akan terjadi banyak korban karena vaksin ataupun obat dari virus corona itu belum ditemukan atau belum ada. Jadi lebih baik kalian itu di rumah saja, jangan mudik terlebih dahulu karena kalian itu bisa mengancam banyak orang seperti itu. Jika kalian masih tetap ingin mudik, ya itu adalah pilihan kalian, tapi dari himbauan pemerintah kalian tidak boleh mudik terlebih dahulu di saat masa pandemi COVID-19 saat ini. Nah, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan juga disiplin dalam mematuhi himbauan pemerintah supaya virus corona ini semoga bisa cepat selesai dan semoga kita bisa berjalan seperti sedia kala, normal kembali aktivitas kita. Video kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk share atau bagikan ke teman kalian biar semuanya mengetahui, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.